Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Sembilan partai politik di Kota Waringin Timur belum memenuhi syarat verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Partai politik masih diberikan waktu melakukan perbaikan hingga tanggal 23 November mendatang. Beberapa waktu lalu Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Waringin Timur melakukan verifikasi faktual 9 dari 18 partai politik yang lolos verifikasi administrasi. 9 partai politik lainnya tidak dilakukan verifikasi karena lolos parliamentary threshold. Verifikasi faktual yang dilakukan sejak tanggal 17 Oktober hingga 4 November dilakukan terhadap kepengurusan serta keanggotaan partai politik dengan jumlah minimal 417 orang anggota. Hasil yang dikeluarkan oleh KPU RI menyatakan jika ke-9 partai politik calon peserta pemilu 2024 tersebut belum memenuhi syarat verifikasi faktual. Ketua KPU Kota Waringin Timur Siti Fatona Purnaningsi akhir pekan lalu mengatakan ke-9 partai politik tersebut masih diberikan waktu untuk melakukan perbaikan hingga tanggal 23 November mendatang dan pihaknya akan kembali melakukan verifikasi faktual. Kami kemarin habis melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai, itu sudah berlangsung dan kemarin hasilnya juga sudah oleh KPU RI melaksanakan rekapitulasi dan sudah diumumkan juga oleh KPU RI ya, bahwasanya untuk partai politik yang melaksanakan verifikasi faktual kemarin masih belum ada yang memenuhi syarat semua, sehingga diberikan kesempatan untuk melaksanakan perbaikan di partai politik nanti bisa dilaksanakan sampai dengan tanggal 23 November dan tanggal 24 November KPU Kabupaten akan melaksanakan verifikasi faktual kembali. Karena di Kotim syarat harus memiliki keanggotaan adalah minimal 417. Itu saja. Ketika kita verifikasi faktual itu kan untuk memastikan, kita datangin orang anggotanya, memastikan benar tidak sih anggota partai A, B, C. Kalau mereka mengatakan benar, berarti akan kami checklist sesuai dengan di lembar kerja kami. Kalau mereka mengatakan bukan, ya kami akan mengisi TMS di lembar kerja kami. Siti Fatona menambahkan partai politik peserta pemilu 2024 ditetapkan oleh KPU RI yang rencananya diumumkan pada tanggal 14 Desember mendatang. Untuk partai politik yang melakukan verifikasi faktual, syaratnya harus memiliki kepengurusan di 100 provinsi di Indonesia, 75% kabupaten atau kota di setiap provinsi, dan 50% kecamatan di setiap kabupaten atau kota. Mashud Badarudin, Hayat TV. Memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN yang jatuh pada tanggal 12 November, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar senam bersama. Peringatan HKN jadi momen bagi insan kesehatan di bumi Habaring Hurung dalam meningkatkan pelayanan. Senam bersama dalam rangka memperingati HKN ke-58 tahun 2022 di Kota Waringin Timur dilaksanakan di kawasan Taman Kota Sampit pada Minggu 13 November pagi. Dipandu instruktur profesional, ribuan masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut tampak antusias mengikuti gerakan senam yang diiringi dentuman musik penggugah semangat. Unsur Porkopimda bersama insan kesehatan di Kota Waringin Timur juga ikut melakukan senam bersama. Senam bersama ini merupakan puncak rangkaian kegiatan dalam peringatan HKN tahun 2022 di Kota Waringin Timur. Sebelumnya telah dilaksanakan berbagai kegiatan lomba olahraga, bakti sosial, serta pelayanan kesehatan gratis. Alhamdulillah saya bisa berpartisipasi dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional dan tadi pagi mengikuti senam bersama. Dan pada hari ini juga banyak dopres yang disediakan oleh para panitia. Dan ada vaksinisasi booster di sini. Alhamdulillah, semoga saya bisa mendapatkan salah satu hadiah di acara ini. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menginginkan momen peringatan HKN dijadikan sebagai motivasi bersama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Diakui Halikinur, masih banyak keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dinilai belum optimal. Saya minta jajaran kesehatan dengan momentum Hari Kesehatan yang ke-28 ini, mari kita berbenah baik di puskesmas, pusat pembantu, rumah sakit, mari kita berbenah. Misalnya sisi pelayanan, saya ingin semua senyum, ramah, sampai sentuh, sembuh itu diterapkan bagi seluruh jajaran kesehatan. Karena selama ini yang dikeluhkan masih ada keluhan masyarakat tentang bagaimana pelayanan kesehatan. Orang datang ke rumah sakit pasti dalam kondisi yang agak stres karena sakit. Tentunya orang-orang kesehatan harus sabar menghadapi itu. Puncak peringatan HKN di Kota Waringin Timur ditutup dengan pengundian kupon berhadiah. Selain hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor, juga ada ratusan hadiah lainnya yang disediakan bagi peserta senam bersama. Masud Badarudin, Hayat TV. Setelah lama vakum, Federasi Airsoft Indonesia Kalimantan Tengah kembali menggelar Military Simulation Joint Operation. Kegiatan olahraga rekreasi pada Sabtu 12 November tersebut dilaksanakan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ratusan airsofter dari Federasi Airsoft Indonesia atau FAI Kalimantan Tengah Sabtu siang berkumpul di lapangan Poli Indoor Stadion 29 November Sampit untuk melaksanakan Military Simulation Joint Operation atau JO atau operasi kerjasama. Salah satu jenis olahraga rekreasi tersebut diikuti oleh ratusan airsofter dari 12 grup di bawah naungan FAI Kalimantan Tengah. Mereka akan melaksanakan adu ketangkasan melalui operasi kerjasama. Kegiatan di Sampit ini merupakan kegiatan keempat yang dilaksanakan beberapa daerah di Kalimantan Tengah setelah lebih dari 3 tahun terakhir FAI Kalimantan Tengah vakum akibat pandemi COVID-19. Perwakilan FAI Kalimantan Tengah Edi Purwanto yang juga merupakan Sekda Barito Selatan mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengasah ketangkasan para airsofter untuk bisa meningkatkan prestasi di tingkat nasional. Airsofter kita memang vakum, terutama 3-4 tahun terakhir karena memang olahraga ini memerlukan sumber daya dan sumber dana yang besar. Akhirnya vakum dan kemudian ditambah lagi kemarin ada kasus COVID ya, 2 tahun kita benar-benar off. Alhamdulillah di akhir tahun 2021 kita sudah memulai JO di salah satunya di Buntok, kemudian dilanjutkan kemarin JO besar di Pangkalan Bun, kemarin di Palangkaraya, kemudian terakhir di Sampit untuk tahun ini, dan di tahun ini juga kita juga kemarin mengikuti Kejurnas di Palembang. Alhamdulillah Kalimantan Tengah bicara di mana satu tim kita lewat kawan-kawan dari Palangkaraya memenangi medali emas untuk kelas spring. Karena rencana tahun depan insya Allah kita akan mengikuti beberapa event, salah satunya Kejurnas kembali di Bandung, Jawa Barat. Sebenarnya ini karena kesibukan saja, karena memang sebagian besar memang lebih banyak bekerja ya, terutama di dunia pemerintahan, kemudian TNI Polri sebenarnya, karena bekerja saja. Sebenarnya biasa kalau kita ada ini sampai ratusan, jadi potensinya luar biasa. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Timur, Wim RK Benung menyambut baik digelarnya kegiatan tersebut. Terlaksananya simulasi militer operasi kerjasama di Sampit ini diharapkan membuat olahraga rekreasi khususnya airsoft gun di Kota Waringin Timur bisa semakin berkembang. Selama ini kita hanya mengenal KONI saja, namun ada sisi lain yang memang harus kita perkenalkan, harus kita maju sejajar, yaitu KORMI. Kalau KONI itu dia lebih mengarah kepada olahraga prestasi, sementara KORMI ke olahraga rekreasi. Dan kami menyambut baik ini sehingga pada saatnya nanti KONI dan KORMI itu bisa maju bersama-sama di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kami minta Kabupaten Kota Timur, Bapak Bupati Kota Waringin Timur mendukung sekali kegiatan ini dan menyambut baik. Paling tidak untuk kegiatan-kegiatan di olahraga airsoft gun ini juga semakin populer, semakin diminati dan semakin dikenal. Tidak ini saja, mungkin olahraga rekreasi lain juga semakin dikenalkan, semakin diminati oleh masyarakat Kabupaten Kotim.
Kegiatan yang dilaksanakan FAI Kalimantan Tengah ini sekaligus mengenalkan salah satu jenis olahraga rekreasi itu kepada warga di Sampit, sehingga diharapkan tergali bibit-bibit airsofter dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Masud Badarudin, Hayat TV. Di beberapa daerah di Indonesia, kasus terkonfirmasi COVID-19 kembali mengalami peningkatan. Namun di Kota Waringin Timur, Dinas Kesehatan setempat menyebut jika tidak ditemukan adanya kasus baru COVID-19. Dalam beberapa waktu belakangan, kasus COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia kembali meningkat, sehingga sejak tanggal 8 November, pemerintah pusat menetapkan status level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh wilayah. Melihat tingginya kasus COVID-19 yang terjadi, Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur langsung melakukan uji sampel tes cepat swab antigen terhadap masyarakat yang mengalami sakit gejala COVID-19 seperti pilek dan demam. Dari hasil uji sampel yang dilakukan, tidak ada yang ditemukan positif tes swab antigen sehingga tidak dilanjutkan pada tes swab PCR. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Umar Kaderi menyebut tidak adanya kasus baru COVID-19 ini salah satunya disebabkan karena capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Waringin Timur yang cukup tinggi. Di samping itu juga banyaknya masyarakat yang pernah terpapar COVID-19 sehingga menambah titer antibodi dalam melawan COVID-19 varian baru. Alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengambil sampel melonjaknya kasus di daerah lain, sehingga orang yang punya gejala pilek, panas itu hasilnya masih negatif, sehingga tidak dilanjutkan ke pemeriksaan PCR. Jadi insya Allah mudah-mudahan aman karena capaian vaksinasi kita cukup tinggi, kemudian banyak sudah konfirmasi COVID sehingga itu akan menambah titer antibodinya dalam COVID varian baru. Berarti sejauh ini tidak ditemukan, belum ada ditemukan Pak kasus baru, Pak? Alhamdulillah, laporan, Pak, update terbaru. Alhamdulillah kita memang ada kemarin 2 yang opname, tapi alhamdulillah sudah pulang. Meski begitu, Umar Kaderi menambahkan, jika belum lama ini terdapat 2 pasien terpapar COVID-19 yang sempat menjalani opname di rumah sakit, namun demikian kedua pasien itu saat ini telah dinyatakan sembuh. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box,
televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ketua DPD PDIP Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menegaskan tidak akan ragu memecat kader tidak loyal, apalagi jika terindikasi mengacaukan solidaritas partai, sebab loyalitas adalah hal mutlak yang harus dijalankan kader PDIP. DPC PDIP Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat kerja cabang atau Rakerjap ketiga yang dibuka langsung Ketua DPD PDIP Kalimantan Tengah Arton S. Dohong Senin 7 November 2022. Dalam pidato politiknya, Arton menegaskan jika seluruh kader PDIP harus loyal. Arton mengingatkan tidak akan ragu memecat kader tidak loyal, apalagi jika terindikasi mengacaukan soliditas partai, sebab loyalitas adalah hal mutlak yang harus dijalankan kader PDIP. Menghadapi pemilu 2024, seluruh kader PDIP di Kalimantan Tengah diminta merapatkan barisan untuk mewujudkan target kembali memenangi pemilu. Untuk itu soliditas kader harus ditingkatkan dan jangan sampai ada yang menjadi perusak di dalam partai. Kader yang tidak loyal kan mestinya harus keluar dari PDI Perjuangan. Karena kita kader ini kan harus loyal terhadap partai, loyal terhadap ketua umum partai. Itu sudah digariskan dan partai manapun pasti seperti itu. Kodim sendiri kan teman-teman tahu siapa kader yang tidak loyal di PDI Perjuangan. Ya harus larilah dari partai. Ya kan? Ada yang lari kan, buktinya ada yang lari. Itu tanda tidak loyal dan itu bagus. Daripada ribut di tengah, bikin ribut aja kan, lebih baik keluar. Rakerjap ketiga DPC PDIP Kabupaten Kota Waringin Timur yang digelar di salah satu hotel di Sampit dihadiri lebih dari 400 orang peserta yang merupakan pengurus DPC, pengurus PAC, dan pengurus ranting PDIP. Normansa, Hayat TV. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bekerja sama dengan PT Haji Asmuni Nasri melaksanakan operasi pasar penyeimbang gas LPG tabung 3 kg guna mengendalikan inflasi. Pasar penyeimbang gas LPG 3 kg ini dilaksanakan untuk Kelurahan Mentawa Baru Hulu pada Rabu pagi sejak pukul 07.30 waktu Indonesia Barat sampai 09.00 waktu Indonesia Barat, masing-masing sebanyak 280 tabung. Untuk memperoleh LPG 3 kg tersebut, warga harus membawa fotokopi KTP, tabung LPG 3 kg yang akan ditukar, hingga uang sebesar Rp22.000 untuk membeli gas tersebut. Gelaran pasar penyeimbang ini disambut antusias masyarakat sebab warga yang sangat membutuhkan merasa terbantu sekaligus membantu pemerintah menekan inflasi. Dengan adanya pasar ini ya membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah lah. Terus harganya? Harganya kan 22, kalau di lain kan 40, hampir 40. Artinya sangat membantu ya, sangat membantu sekali. Harapannya Pak dengan pasar ini Pak? Harapannya semoga pasar ini tetap berlanjut lah. Rutin ya Pak? Ya rutin, misalnya berapa bulan sekali gitu lah. Ya. Pelaksanaan operasi pasar penyeimbang LPG 3 kg ini sebagai tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalteng yang diprioritaskan di Sampit dan Palangkaraya. Ya, jadi kegiatan operasi pasar penyeimbang LPG 3 kg bersubsidi ini dilakukan atas perintah dan tindak lanjuti dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk menstabilkan harga LPG 3 kg, di mana LPG 3 kg ini menjadi salah satu penyumbang inflasi di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Sampit. Nah, arahan dari beliau adalah untuk menyeimbangkan harga tersebut kita harus melakukan operasi pasar secara menyeluruh, baik itu di Kota Sampit maupun di Palangkaraya. Aditya menambahkan, mengatakan pasar penyeimbang ini bekerja sama antara Pertamina, dalam hal ini agen LPG 3 kg bersubsidi PT Haji Asmuni Asri dengan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Normansa, Hayat TV.
Sejumlah personil Satpol PP Kabupaten Kota Waringin Timur turut memantau penyaluran tabung gas LPG subsidi isi 3 kg. Diadakannya monitoring ini untuk memastikan bahwa harga yang dipatok di pasar penyeimbang memang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu dan tepat sasaran. Untuk mengawasi penyaluran distribusi tabung gas LPG 3 kg, sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Waringin Timur diterjunkan, seperti yang berlangsung di Kelurahan Mentawa Baru Hulu maupun di Kecamatan Mentawa Baru Hilir pekan lalu. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kotim Heri Nuryanto menjelaskan, pihaknya terjun langsung memantau pendistribusian tabung gas LPG sejak tiba di kantor kelurahan setempat. Diadakannya monitoring ini untuk memastikan bahwa harga yang dipatok di pasar penyeimbang memang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu. Heri menegaskan pihaknya diminta langsung untuk melakukan pendampingan dan pemantauan pasar penyeimbang ini sesuai dengan surat dari ESDM Provinsi Kalteng, sehingga dapat membantu masyarakat Kotim yang memerlukan bahan pokok seperti gas LPG tanpa khawatir akan harga yang terlalu mahal. Kami mewakili Kasatpol PP yang ditunjuk untuk pendampingan dalam pelaksanaan operasi BBM gas 3 kg yang oleh Estamben Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan surat garis provinsi nomor 700/888 garing 2 Romawi .1 DSM Estamben tentang permohonan bantuan personil. Jadi ada mulai tanggal 6 kemarin kita sudah pendampingan untuk pelaksanaan operasi pasar gas 3 kg. Selama pendampingan dan pemantauan pasar penyeimbang LPG 3 kg tersebut, pelaksanaannya berjalan lancar dan terkendali. Pungkas Heri Nuryanto. Normansa, Hayat TV. Pelaksanaan pasar penyeimbang gas LPG 3 kg diharapkan bisa membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus menekan inflasi yang cukup tinggi di Kota Sampit. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bersama agen PT Haji Asmuni Asri terus menggelar operasi pasar murah gas LPG ukuran 3 kg di wilayah setempat. Operasi pasar murah tersebut sebagai langkah menekan harga LPG 3 kg yang masih mahal di Kota Sampit. Operasi pasar dilakukan di setiap kecamatan, namun dengan tempat yang berbeda atau bergiliran di setiap kelurahan. Seperti kali ini di Kelurahan Mentawa Baru Hilir dan sebanyak 280 tabung gas LPG 3 kg disiapkan dengan harga terjangkau yaitu Rp22.000 per tabungnya. Harga tersebut diberikan dengan harapan dapat meringankan beban warga. Tentunya pelaksanaan pasar penyeimbang LPG 3 kg dengan harga Rp22.000 per tabung ini sangat tepat, sebab banyak warga mengaku sangat kesulitan memperoleh bahan bakar ini meski dijual di tingkat pengecer dengan harga 2 kali lipat, yakni antara Rp40 hingga Rp45.000 per tabung. Ini kalau Bapak mencari sendiri Pak di kios atau di mana Pak? Susah ya, kadang-kadang kadang-kadang disembunyikan deh. Kalau di tempat itu disembunyikannya yang itu membawanya pakai pickup, dimasukkan pickup habisam, datang tuh bilang habisam. Kalau biasanya membelinya dengan harga berapa Pak? 40 per tabung gas. Per tabung, kadang-kadang 45. Program pasar penyeimbang ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Kalteng sebagai upaya menekan laju inflasi. Dampak yang pula diharapkan adalah dapat membantu masyarakat kurang mampu menyikapi terjadinya kenaikan bahan pokok dan bahan bakar minyak. Dengan total 280 tabung yang disalurkan kepada seluruh warga di Kelurahan Mentawa Baru Hilir dengan total 73 RT, itu pun masih terdapat kekurangan, masih banyak warga yang belum mendapatkan penyaluran LPG tabung 3 kilo. Untuk itu, setiap pemangku kepentingan serta elemen masyarakat dapat membangun sinergi dan kolaborasi dalam melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi Kalimantan Tengah pada umumnya. Pungkas Rita Purwanto. Normansa, Hayat TV.
Demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Phoebe Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.